Siapakah Presiden Republik Indonesia yang utangnya ke luar negeri paling banyak berdasarkan fakta sesuai dengan data-data? Mari kita simak siapakah Presiden Republik Indonesia yang utang luar negerinya paling banyak sesuai dengan data. Utang Republik Indonesia dari masa ke masa, mulai dari presiden yang pertama hingga presiden yang ke-8. Presiden yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Ketika akhir jabatannya tahun 1966, 1967, total utang luar negeri Indonesia tercatat sekitar 794 miliar rupiah. Ini baru miliar, belum sampai 1 triliun rupiah. Jadi 1 triliun saja belum ada. Tapi ingat, tahunnya adalah tahun 1966-1967. Ini tentu yang nominal 794 miliar rupiah ini nilainya tidak sama dengan sekarang. Tetapi kita harus tahu bahwa ketika Insinyur Soekarno selesai masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, meninggalkan utang untuk Indonesia sebesar 794 miliar rupiah. Ingat, ini belum sampai 1 triliun rupiah. Kemudian yang kedua, Presiden Soeharto. Pada akhir tahun 1998, ketika reformasi, Presiden Soeharto meninggalkan hutang sebesar 551,4 triliun rupiah. Coba dibandingkan, yang awalnya enggak sampai 1 triliun rupiah, 1 triliun saja tidak sampai, tiba-tiba melejit hingga 551 triliun rupiah. Ini enggak main-main selama kurang lebih 30 tahun. Jadi awalnya tidak sampai 1 triliun menjadi 551,4 triliun. Enggak langsung cuma 10 triliun, enggak 20 triliun, enggak 100 triliun juga enggak, langsung 551,4 triliun rupiah. Kemudian presiden yang ketiga yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie akhir tahun 1999, ya kurang lebih hanya 1 tahun, meninggalkan utang sebesar 939,8 triliun rupiah. Jadi dari 551 menjadi 939 triliun. Naiknya berapa tuh? Ratus triliun ini ya. Tapi ini wajar karena ketika itu masa krisis moneter. Kemudian yang keempat, masa Presiden Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Akhir tahun 2001 meninggalkan hutang sebesar 1.261,4 triliun rupiah. Ini naiknya kurang lebih sekitar 300 triliun rupiah. Kemudian presiden yang kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri. Akhir tahun 2004, ini jadi presiden enggak sampai 5 tahun ya, hanya 3 tahun lebih beberapa bulan saja menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, Ibu Megawati selama 3 tahun lebih itu hutangnya enggak tambah banyak, hutangnya sedikit sekali ya, bahkan ya sedikit sekali, hanya meninggalkan utang 1.298 triliun. Berhentikan nih, ketika masa akhir Gus Dur, utang Republik Indonesia 1.261. Ketika masa akhirnya Megawati masih 1.200. Ya, masih 1.200. Hanya puluhan triliun saja utangnya nambah. Ini sangat wajar sekali. 3 tahun nih, 3 tahun. Kemudian presiden yang keenam yaitu SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Selama 10 tahun 2 periode menjadi presiden. Nah, akhir tahun 2014 ketika beliau akhir masa jabatannya periode kedua yaitu tahun 2014,
meninggalkan utang sebesar 2.608,78 triliun rupiah. 2000 loh ya, ini berarti naiknya selama 10 tahun ya 1.000 triliun lebih, 1.000 triliun lebih selama 10 tahun, 1.000 triliun lebih. Kemudian yang ketujuh, masa Presiden Joko Widodo. Ini 10 tahun juga, 10 tahun 2 periode, akhir tahun 2024. Nah, meninggalkan hutang sebesar 8.461,93 triliun rupiah. Ini fantastis, luar biasa. Yang awalnya akhir SBY hanya 2.608. Kemudian selama 10 tahun kemudian masa akhir Jokowi menjadi 8.461,93 triliun rupiah. Nah, selama 2 periode itu Presiden Joko Widodo menambah utang yaitu sekitar 5.853 triliun rupiah. Bayangkan, ini triliun, ribu loh ya, ini bukan 5 triliun, bukan 50 triliun, bukan 500 triliun, tetapi 5.853 triliun selama 10 tahun. Nah, ada yang menyengangkan lagi ini. Kita bisa heran seheran-herannya, yaitu Presiden yang ke-8, Bapak Prabowo Subianto. Baru menjabat 2 tahun, yaitu 2024, sekarang kan 2026. Nah, utang Indonesia menjadi 10.293,69 triliun rupiah. Baru 2 tahun saja naik hampir 2.000 triliun rupiah. Ini dahsyat, luar biasa. Ribu loh ya, ini ribu, bukan hanya 2 triliun atau 20 triliun atau 200 triliun, tidak. Ini adalah hampir 2.000 triliun rupiah. Luar biasa. Baru 2 tahun. Lalu kira-kira bagaimana nanti kalau sampai 5 tahun? Nah, kalau 2 tahun misalnya 2.000 triliun misalnya, nanti lagi 2 tahun 2.000, 4.000, 1 tahun lagi 5.000 lah. Kok kalau seandainya nggak bisa kita ingatkan ya, rakyat Indonesia harus ngerti dan paham. Kita harus berbicara sesuai dengan data. Data-data ini bisa kok dilacak di Google. Ayo masing-masing ya, berapa utang Indonesia masa akhir Presiden Soekarno, masa akhir Presiden Soeharto, dan seterusnya. Data-datanya bisa dilihat di Google. Inilah data sesuai dengan fakta apa adanya. Semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin 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 Allahumma amin.